Salam, selamat pagi saudara semua. Kita hari ini melihat kitab Yohanes pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Di pasal 15 ini adalah pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya. Pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya. Dan di sini tidak lagi menerangkan ada mukjizat dan kesembuhan dan tidak ada pelayanan lagi. Boleh dikatakan di sini adalah perjamuan dalam Yesus, satu pembicaraan yang sangat dalam dalam satu hati. Ini gambaran Yesus yang waktu bersama dengan murid-muridnya, dan di pasal 15 di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan tindakan untuk menyucikan mereka, dan juga dengan lewat pembasuhan kaki ini agar mereka tahu apa yang dimaksud dengan saling mengasihi. Sebab waktu Yesus kalau dia ada murid-muridnya secara alami mereka akan tercerai-berai. Kalau cuma mengutamakan sendiri, mereka tidak bisa menjadi komunitas yang mengasihi. Jadi Yesus menggunakan tindakan dengan membasuh kaki agar mereka mengerti, yaitu persatuan dalam kasih dan terkaitnya dalam satu komunitas. Dalam serangkai dalam pembicaraan Yesus, sebab dia tahu kalau Yesus pada saat dia pergi, maka hati murid-murid penuh dengan kegelisahan, dan masing-masing dalam hati punya pikiran dan keinginan sendiri. Ada kata-kata yang dikatakan di pasal 14 dan 15 dan 17, Yesus berulang kali membicarakannya. Sebab mereka tidak dapat mendengar dengan jelas dan masak pertanyaan yang mereka tanyakan. Dan pasal di 16 banyak perkataan yang menyusahkan hati mereka, bahkan bertanya pun tidak sanggup untuk bertanya. Yesus berkata kepada mereka saat ini mereka tidak dapat menanggungnya, sebab di hati mereka penuh dengan kegelisahan. Kita lihat di ayat 16 ayat ke-6 atau ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Dulu seperti Thomas yang bertanya, kemana engkau pergi? Dan selain itu ada murid bertanya, bagaimana jalan itu kami tahu. Yesus berkata, aku telah jalan kebenaran dan kehidupan. Tapi pasal 16 ini mereka tidak bertanya. Tiada seorang di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Semua dengan hati yang penuh dengan kegelisahan dan duka. Dan ayat ke-6 dikatakan, tetapi karena aku telah mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Yaitu tidak dapat menerima. Dalam pembicaraan ini dapat menerangkan situasi di malam itu. Bukan alat penerima mereka rusak, tetapi hati mereka berduka cita. Dalam pembicaraan kita dengan orang lain, kita seperti Yesus dan penghibur, kita harus mengerti akan perasaan hati sanubari mereka, bukan menurut keinginan sendiri apa yang ingin dikatakan. Kita harus mengerti seseorang dalam situasi yang bagaimana. Ini merupakan peringatan bagi saya sendiri sebagai seorang guru. Banyak hal ingin saya katakan dan banyak hal yang ingin saya ajarkan. Kita langsung masuk di ayat 16. Kalian bisa
berleluasa karena aku telah mengalahkan dunia. Ini tema untuk di hari ini. Apakah bisa untuk melepaskan dengan leluasa? Di dalam ayat pasal ini, pembicaraan Yesus bagaimana kita bisa dengan tanpa kekhawatiran, sedangkan kita penuh dengan keraguan, kekhawatiran, dan juga rasa duka saat perpisahan. Apakah perkataan Yesus bisa menghibur mereka, menolong mereka? Ayat pertama dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya jangan kamu kecewa dan menolak aku. Ini tujuan yang utama. Terlebih dahulu memberitahukan kepada mereka agar mereka tahu. Sini agar perkataan tujuan supaya mereka jangan kecewa dan menolaknya. Dan kesimpulannya apa dalam perkataan ini di ayat 33? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pada waktu akhir telah dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kamu bisa untuk tidak terjatuh. Dikatakan agar mereka jangan sampai menolak. Dan di pasal ini dibagi dalam 3 bagian. Yesus bagaimana menuntun para muridnya agar kebenaran agama mereka jangan sampai kecewa dan jangan sampai menolak. Dia telah mempersiapkan untuk meninggalkan mereka. Tuhan, apa yang hendak dipersiapkan? Setelah engkau pergi, maka kami seperti anak yatim piatu. Kamu bilang kami tidak kecewa, sedangkan kami mendengar pun kami telah kecewa. Tetapi Yesus memberitahukan kebenaran kepada mereka di poin yang pertama, yaitu agar mereka jangan kecewa. Persiapannya ayat 1 dengan sampai 11 terlebih dahulu. Yesus menerangkan kepada Yesus keadaan yang akan mereka hadapi dalam penindasan. Mereka akan diusir dari bait suci, dalam tempat perkumpulan, atau dalam melayani kalau ada orang hendak membunuh mereka, sebab mereka tidak mengenal Bapa juga tidak mengenal aku. Tetapi kamu orang-orang yang di dalam namaku, maka penganiayaan ini akan datang. Tapi sekarang terlebih dahulu aku memberitahukan kepada kalian. Dulu aku tidak memberitahukan dahulu kepadamu, sebab aku masih menyertaimu, masih bersama-sama dengan mereka, jadi tidak perlu untuk diterangkan, sebab Yesus adalah penghibur, pasti akan keluar untuk melindungi dan menjaga mereka. Tetapi sekarang Yesus berkata mereka akan meninggalkan mereka pada saat akan datang. Tidak ada Yesus sebagai penghibur beserta mereka. Maka dikatakan sebelumnya tidak aku beritahukan kepadamu, tapi sekarang aku hendak meninggalkan kamu, maka saya memberitahukan kepadamu. Di kitab Yohanes, dalam Roh Kudus, yaitu penghibur juga. Di sini dikatakan aku pergi dan akan mengutus penghibur di tengah-tengah di antara kamu. Sebab Yesus adalah penghibur yang selalu berserta mereka, melindungi mereka, menuntun mereka, membimbing mereka, mengajar kebenaran kepada mereka. Jadi pada Yesus berkata hendak mengutus penghibur datang.
bukan penghibur dalam versi yang baru, tetapi versi baru Yesus penghibur. Versi Yesus yang selalu menyertai mereka, dan Roh Kudus setelah Yesus meninggalkan dunia ini, yaitu penghibur yang selalu menyertai mereka. Jadi kalau kita semakin mengenal Yesus, maka kita akan semakin mengenal Roh Kudus sebagai penghibur ini. Kalau kita berkata kita gereja yang mengejar akan Roh Kudus, yang terpenting yaitu kita harus mengejar Yesus. Kalau kita mengejar Yesus tetapi tidak tahu apa yang kita kejar, dia bukan versi penghibur yang lain. Kamu semakin mengenal Yesus, maka kamu semakin akan mengenal setelah kepergian Yesus dan yang tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu penghibur itu. Kristologi dikatakan kepada tentang Roh Kudus ini, roh tentang terus dalam ke Kristus dalam Roh Kudus, bukan di luar dalam Kristus, tetapi Roh Kudus adalah Roh Kudus yang selalu terkait dengan Kristus, dengan Roh Kudus. Maka baru kita tidak bisa terbawa arus. Ya, memang mereka akan menghadapi penganiayaan. Yesus telah terlebih dahulu memberitahukan kepada mereka. Adakah kamu melihat ada kuasa Roh Kudus pada Yesus? Dia bisa terlebih dahulu tahu dan juga bisa terlebih dahulu mempersiapkan, memberitahukan kepada mereka. Demikian juga penghibur yang akan datang akan berbuat demikian. 5 sampai dengan 6:15. Sekarang aku akan pergi ke Bapa. Roh Kudus akan diutus untuk memimpin murid-murid dan juga untuk memuliakan Kristus. Yesus berkata, aku tahu sekarang kamu tidak punya, kamu berduka cita, kamu tidak ada saya untuk bertanya, tetapi aku beritahukan kepadamu pada saat aku pergi dari meninggalkan kamu, ada faedahnya bagi kamu sendiri. Di sini aku akan, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadaku. Dia penghibur itu bukan dalam versi bukan orang yang baru, tetapi penghibur dia bukan orang asing bagimu waktu Roh Kudus datang, penghibur datang. Sebab kamu selalu mengikuti Yesus, sangat kenal akan dia. Bagaimana kamu mengenal Yesus, maka kamu pun akan mengenal dia. Di sini dikatakan dalam hubungan Trinitas, Bapa mengutus anak ke dunia. Sekarang saatnya tiba. Anak harus kembali kepada Bapa. Tetapi Bapa tidak membiarkan murid-murid menjadi anak yatim piatu. Dia mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam mereka. Yang mereka kerjakan yaitu yang akan dikerjakan oleh Yesus dalam hubungan dalam Trinitas, dalam pengembalaan, dalam hubungan dalam keselamatan. Ayat 8 sampai dengan 15. Pada saat ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan mengisahkan orang dalam hati seseorang. Sesungguhnya Yesus datang di dunia sangat sedikit langsung untuk menegur seseorang,
walaupun itu orang Farisi. Mereka tidak datang di sampingnya dan langsung berkata, "Aku tahu semalam apa yang terjadi padamu." Sesungguhnya apapun dia tahu. Dan hati yang ada di dalam hati murid-muridnya Yesus pun tahu, walaupun kata-kata itu tidak disampaikan. Kalau kita secara teliti kembali membaca kitab Yohanes, kamu lihat pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria seperti yang dalam pertemuan yang pertama kali. Sampai dia berapa punya suami pun Yesus pun tahu. Kuasa yang maha tahu seperti kekuatan pengetahuan yang maha tahu dari Roh Kudus. Tapi Yesus dia kembali kepada Bapa. Yesus kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Bapa mengutus Roh Kudus pada manusia dan diam di tengah murid-muridnya. Ini ada poin yang terpenting, adalah Bapa yang melihat segala siklus dalam pekerjaan ini. Kapan dia datang, kapan dia pergi. Setiap hati sanubari seseorang di dunia ini, apa yang dia inginkan, Bapa pun tahu. Dia menyediakan, dia memeliharakan seluruh dunia. Dan murid-muridnya hanya melihat Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Kamu melihat aku sama kamu melihat Bapa, sebab aku datang untuk melakukan apa yang Bapa lakukan." Dan Roh Kudus mengatakan apa yang hendak Bapa katakan. Yang dikatakan Yesus dalam hidup mereka tidak mengerti seluruhnya, tetapi Roh Kudus datang agar mereka mengerti akan segala kebenaran ini. Jadi kita melihat Allah Trinitas yang bekerja sama dengan erat untuk menyediakan seluruh dalam pengembalaan dan memelihara seluruh dunia. Dia akan datang. Orang dunia, mereka akan karena dosa menghakimi diri sendiri. Dan Roh Kudus tidak berdiri di hadapan manusia, tetapi dia di dalam hati seseorang, agar orang dijamah hatinya agar mengerti pada kebenaran dan menghadapi kebenaran. Karena akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sekarang pada saat Roh Kudus datang, dalam hati mereka rasa akan terbuka dan mulai mengerti apa yang terjadi. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu melihat hal yang sesuai. Dia telah melaksanakan tugasnya dan kembali kepada Bapa. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia lewat kematian salib yang melenyapkan Yesus, tetapi tindakan ini adalah penghakiman kepada penguasa dunia. Roh Kudus akan memberikan dan akan dapat merasakan. Dan Yesus berkata, "Masih banyak hal yang akan harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kamu tidak dapat menanggungnya." Yesus berkata, "Aku masih punya hati sanubari. Pada saat Roh Kudus datang, kamu akan tahu dan akan mengisahkan dunia, akan mengerti kebenaran." Roh Kudus, Roh kebenaran datang, ia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan menuntun kepada murid-muridnya untuk mengerti, mengenal semuanya. Sesuatu yang hendak dikatakan Yesus, dia akan katakan yang hendak dikatakan. Yesus berkata, murid-muridnya tidak mengerti. Tetapi pada saat Roh Kudus datang, dia akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran.
Ini selalu dalam satu langkah profetik yang dia datang, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Mungkin kamu dalam kursus profetik pernah kamu dengar akan hal ini, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, bukan hal-hal yang di depan mata atau yang sekarang, tetapi termasuk yang akan datang. Yang apa yang kamu katakan orang yang di depanmu tidak mengerti, tetapi seperti mengenal, sebab ini mengenai hal-hal akan dirinya. Pekerjaan Roh Kudus yang keenam, yaitu ia memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pada saat kita melayani seseorang dengan doa profetik, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi kita bisa bertanya kepada diri sendiri, pada hari ini aku melayani seseorang, apakah untuk memuliakan Kristus? Pada saat aku terima pesan ini, apakah Yesus Kristus dimuliakan atau seseorang yang dimuliakan? Yesus berkata, waktu ia datang, ia melakukan hal-hal ini, tetapi saya merasa ini adalah bagian bagi kita melayani orang dalam doa profetik. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Allah Tritunggal. Bapa memberi kepada anak-anak dan juga akan diteruskan dari Roh Kudus. Jadi waktu kamu melihat anak akan melihat Bapa dan juga melihat Roh Kudus. Mendengar Roh Kudus tentang anak, maka mengerti akan kehendak Bapa. Jadi Roh Kudus bukan karakter yang lain, tetapi Tritunggal. Dia adalah Roh Bapa, dia juga Roh Anak. Tapi karena kita orang dunia tidak melihat Bapa, kita dari penciptaan kita melihat akan mengenal kasih Bapa, pencintaan Bapa yang secara nyata di tengah-tengah kita. Terlebih lagi Roh Kudus kita tidak dapat melihat. Jadi kita harus mengejar Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh mengejar Yesus. Maka baru kita mengerti akan cara kerja Allah Trinitas. Poin yang kedua, jangan berduka cita tetapi bersukacitalah. Dengan doa Roh Kudus akan melakukannya. Yesus datang, Roh Kudus datang untuk meneruskan apa yang Yesus kerjakan. Jadi ini dia akan mengerti dengan kamu. Peduli hal-hal yang tidak kamu mengerti, maka penghibur ini akan menjelaskan kepadamu dengan jelas. Tetapi juga ada ketentuan, sebab dia tahu akan keterbatasan kita. Seperti dalam sesuatu kita tidak dapat mengerti, tetapi saatnya tiba, dia sekali titik di kita maka akan mengerti. Dia adalah Roh yang menuntun kita pada kebenaran. 16 sampai dengan 19. Tinggal sesaat saja. Kemudian juga berkata tinggal sesaat saja pula. Jadi di sini murid-muridnya tidak mengerti. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi. Sesungguhnya mereka tidak mengerti dan sangat
menolak agar semua jangan terjadi, tetapi perkara ini akan terjadi. Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus akan disalibkan, Yesus akan mengalami kematian, dan murid-muridnya sesungguhnya merasakan kehilangan Yesus. Tetapi Yesus berkata, tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Dan tinggal sesaat saja sini mereka murid-muridnya di situ saling membicarakan apa artinya. Kami pun bingung sesungguhnya kapan hal ini. Sebab tinggal sesaat saja yang dihadapi pun mereka tidak mengerti. Kalau tinggal sesaat saja pula tidak tahu apa yang tunggu apa dan berapa lama. Menurutmu apakah Yesus tahu akan kegelisahan mereka? Ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, maka ia berkata kepada mereka, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Sesungguhnya kamu membicarakan akan seorang dengan yang lain akan kata tadi. Mereka tidak ada seseorang yang langsung bertanya kepada Yesus, hanya mereka antar sesama dan didengar oleh Yesus, walaupun mereka tidak mengatakan. Yesus pun tahu sebab dia juga seorang nabi. Yesus seluruhnya ada Roh Kudus di dalam. Tetapi Yesus tidak mau untuk mencela atau mentertawakan mereka, tetapi Yesus menghibur mereka. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan gembira karena kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi tinggal sesaat saja Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka akan berduka cita. Maka orang dunia akan bersuka cita sebab Yesus telah dibunuh, tetapi duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Dan tinggal sesaat saja pula, sesungguhnya banyak makna di sini. Sebab Yesus setelah dia kebangkitan akan mencari mereka. Ada mereka tidak percaya, tetapi mereka akan menjadi bersuka cita. Sekarang Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi bukan hanya demikian. Pada hari Pentakosta, lewat turunnya Roh Kudus, pada saat mereka berbicara dengan bahasa bangsa lain, dalam berbahasa roh, mereka seperti mengalami kembali akan penyataan Yesus, hadirat penyataan Yesus. Ini dalam tahap yang lain, dalam kekekalan di akhir zaman dia akan kembali. Dia akan saling dan kita akan berhadapan, dan perjamuan surga telah disediakan. Sukacita ini sulit untuk diungkapkan. Dan kemudian perempuan yang melahirkan, dalam proses pelahiran, waktu melahirkan mereka pun sangat menderita. Tetapi setelah anak itu lahir, dia akan lupa akan penderitaannya. Yesus datang seperti melahirkan anak ini, seperti melahirkan gereja, sepertinya bagi jemaat-jemaat tertentu yang diselamatkan, tetapi waktu itu belum ada, tetapi itu belum dalam gereja, tetapi dalam kasih halus saling dalam kesatuan dan dalam Roh Kudus saling ada hubungan baru. Ini yang dimaksud dengan gereja. Dalam inilah dimaksud lahirlah anak dalam penderitaan. Dia akan mengalami akan
penderitaan ini, tetapi dunia tidak dapat merampas kegembiraan itu. Yesus berkata, sukacita ini tidak, Yesus akan datang kembali, tetapi gembira ini tidak dapat dirampas, kegembiraan ini tidak dapat dirampas daripadamu. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya segala sesuatu kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Dan memberi semangat kepada mereka sekarang untuk meminta, maka kamu akan mendapatkannya. Di masa yang sulit, merasa pada saat sendiri sebatang kara, seperti saat tanpa ada sandaran, kamu harus tahu bahwa kamu punya Bapa. Dulu Yesus yang meminta kepada murid-muridnya, tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mintalah dalam namaku, ini kartu namaku, mintalah, datanglah kepada Bapa, apa yang kamu minta semua diberikan kepadamu. Kemudian Yesus berkata dua hal. Setelah dia pergi, murid-muridnya perkara yang sangat penting harus mereka dapati. Pertama, penghibur akan datang. Penghibur akan datang. Mereka bukan lagi anak yatim piatu, tetapi penghibur yang mereka kenal. Bagaimana Yesus yang menyertai mereka, maka penghibur ini bersama-sama dengan mereka. Dan hal-hal yang dulu tidak mengerti kebenaran ini akan memimpin mereka lebih lagi dalam lagi untuk mereka masuk dan mengerti. Ini seperti satu pegangan tetapi yang tidak bisa dipegang. Seperti hal yang bisa diraih tetapi tidak bisa diraih. Tetapi Yesus berkata, kamu bisa mengalami sebab dia diam di dalam hatimu. Kedua, dulu aku yang meminta kepadamu, sekarang kamu sendiri bisa langsung bertanya, Bapa akan memberikan kepadamu. Kita berkata tentang minta atau berdoa dalam hal ini, dalam sesuatu ini, murid-muridnya merasa tidak ada sandaran atau harapan, tetapi Yesus memberikan harapan untuk hari esok. Dan mintalah kepadanya, kita pun memiliki, kita pun bisa meminta kepada Bapa. Kemudian 33 sampai dengan 30 sampai 33, ini deklarasi kemenangan yang dalam Roh Kudus. Iya, itu di dalam Yesus, dan kemenangan damai sejahtera. Yesus berkata, saatnya datang, bahkan sudah datang, aku tidak lagi dengan kata kiasan berkata kepadamu, tetapi mintalah dalam namaku, maka kamu akan mendapatkan, akan diberikan kepadamu. Bapa sendiri mengasihimu. Ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya karena aku datang dari Allah. Dari sini saya berkata tentang 3 yang 1. Kita jangan menjadikan kita aduk usaha menjadi sesungguhnya mereka adalah 3 seperti. Sebab Bapa seperti mengasihikan kamu, seperti Yesus yang mengasihi kamu. Oleh karena Yesus, hubunganmu dengan Bapa telah didirikan, telah dibangun. Bagaimana Yesus mengalami kasih Bapa, demikian juga kamu dapat mengalami. Aku datang dari Bapa, kamu dan Roh Kudus juga datang dari Bapa. Aku sekarang akan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat 31, jawab Yesus kepada mereka,
Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus, ada Bapa yang menyertai dia. Aku pergi seperti kamu sebatang gara. Kamu tercerai-berai seperti meninggalkan aku sendiri. Tapi Yesus berkata, aku tidak sendiri sebab Bapa menyertai aku. Aku ingat dulu aku di tempat penginjilan, ada orang menahan aku agar jangan pergi seorang diri. Tetapi sesungguhnya kami berempat pergi ke situ. Kamu mengerti apa yang dimaksud kami berempat. Kalau kamu mengerti apa yang saya maksud. Kemudian Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus di dunia mengalami penganiayaan, tapi di dalamnya ada damai. Demikian juga kamu di dalam aku akan mendapatkan damai sejahtera. Dan tetaplah kuat hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak menghindar jalan disalibkan. Dia tidak menghindar untuk disalibkan, tetapi dia mengalami kematian. Tetapi di dalam prosesnya ini, di dalamnya ia penuh dengan damai sejahtera. Kamu murid-muridnya, kamu pun dapat mendapatkan damai sejahtera ini. Mengapa? Sebab penghibur diam di dalam hatimu. Mari kita menyembah Tuhan.
Tuhan, kami menyembah Engkau sebab tiada yang seperti Engkau. Walaupun banyak hal yang tidak dimengerti, banyak penderitaan, tapi Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu di tengah-tengah kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus saat ini juga datang kepada saudara-saudari kami semua. Mari saudara semua, mari kita bersyukur sebab Dia Allah Bapa yang memelihara segalanya, Anak yang melaksanakan di dunia, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, yang menyertai kita. Mari kita bersyukur bagaimana Allah Bapa yang memelihara hidup kita, Roh Yesus pengorbanannya kepada kita di dunia ini, dan juga bagaimana dengan Roh Kudus yang menuntun kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur dan memuji Engkau. Engkau menciptakan aku secara spesial dan unik. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Engkau mengasihi aku. Tuhan, aku berterima kasih atas ciptaanmu. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas penjagaanmu. Yesus, aku mau berterima kasih kepada Engkau. Engkau anak Allah, aku mau berterima kasih sungguh di dunia Engkau berjalan 33 tahun. Aku berterima kasih kepada-Mu untuk karena Engkau telah menyalibkan dosa-dosaku dengan darah-Mu Tuhan, sehingga aku bisa datang kepada Bapa. Aku terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena dosaku, oleh dosa-dosa dunia ini, Engkau memecahkan tubuh-Mu sehingga kami bisa datang kepada Bapa, dan kami bisa memanggil Allah Bapa
Ya Allah, ya Bapa, sehingga kami bisa memulihkan hubungan ini. Aku berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggal kami sebagai anak yatim piatu, tetapi Engkau di surga menyediakan tempat kami dan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati kami, sehingga setiap hari kami punya damai sejahtera dan juga membimbing kami agar mengenal kepada kebenaran. Dan juga ini merupakan satu adalah pelindungan yang sepenuhnya dan juga yang memimpin hidup kami seluruh, sehingga kami bisa dengan tenang berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu mengasihi kami sampai tidak berkesudahan. Kami memuji Engkau sebab penyediaan-Mu. Roh Kudus memuji Engkau sebab Engkau ingin diam di dalam kami dan setiap hari menolong kami. Ya Tuhan, lewat hari ini, lewat ayat-ayat Alkitab hari ini memberitahukan kami, memberi semangat bagi kami bahwa Engkau menyertai kami. Di kata Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu sebab Engkau sungguh tahu akan kami. Terima kasih Roh Kudus yang tidak membiarkan kami di dunia ini, tetapi Engkau yang menuntun kami dengan kebenaran-Mu. Tuhan, sungguh di dalam hati ada kalanya kami belum dapat mendengar atau kami belum dewasa, tetapi kami menanti Roh Kudus agar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, agar kami mengenal akan roh kebenaran, Roh Kudus sendiri. Saudaramu semua, mungkin masa lalu ada kalanya kita tidak mengerti sebab kita belum dapat menanggungnya, tetapi Yesus hari ini ingin menolong kita. Roh Kudus, hari ini Engkau datang, berfirmanlah kepada kami, berkatalah kepada kami. Mungkin halkah tidak kami mengerti mengapa hal ini harus terjadi bagi kami, mungkin karena perekonomian kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami tidak mengerti mengapa kami harus gagal. Tetapi Roh Kudus, Engkau mengajar kami untuk mengerti, bahkan dalam hubungan keluarga, dalam hubungan antar keluarga. Kami hidup, bahkan meninggal kami pun tidak mengerti mengapa sampai orang rumah kami harus meninggal. Tetapi Tuhan, kami hari ini datang di hadapan Engkau. Kami menanti akan roh kebenaran Engkau untuk membuka, untuk memberitahukan kepada kami. Tuhan, kami tidak bersedia hidup kami hanya tersendat sampai di tempat ini, tetapi Tuhan, kami percaya di hari ini ada di mana Roh Kudus untuk menolong kami mengenal akan kehendak Bapa, mengerti akan kehendak Bapa, Allah Bapa.
Saudara kita menanti, saya mendengar Tuhan berkata kepada saudara-saudara kita, anak aku, mungkin dan masa lalu bisnismu gagal, hal ini membuatmu merasa gagal. Kamu menggunakan semangat, bahkan berusaha, bahkan kamu pun berbagai cara, tetapi yang didapati hanyalah hutang dan pengalaman yang gagal. Kepada dirimu sendiri kamu merasa tidak percaya, dan kamu tidak percaya dirimu bisa memulihkan Tuhan. Bahkan kamu tidak bisa untuk bangun kembali, dan merasa kamu menggunakan banyak waktu di hari ini. Kamu memulainya kembali, merasa terlambat. Saya mendengar Tuhan berkata kepadamu, hai anakku, aku selalu ada. Aku selalu ada. Anakku, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan aku mendengar Tuhan berkata, anakku, di dalam hatimu kamu merasa bersalah kepada anak-anakmu, sebab kamu tidak bisa memberikan yang terbaik bagi keluargamu. Tetapi saya mendengar Tuhan berkata, anakku, hidupmu itu yang paling berguna. Bukan apa yang bisa kamu berikan itu yang terbaik, tetapi hidupmu lah yang terbaik, dan penyertaan adalah yang terbaik. Pada saat kamu merasa depresi, merasa gagal, kamu tetap terhadap kamu berkata, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong aku. Inilah satu kesaksian yang sangat mulia. Anakku, aku diam di dalammu, akulah Allah dalam rumahmu. Anakku, engkau telah melakukan yang baik. Jangan kegagalan kau letakkan di atas pundakmu, tetapi akulah Allah yang menyertaimu. Dan mungkin di antara saudara saya sering menyalahkan diri sendiri. Kalau aku dulu rajin sekolah, aku lebih rajin lagi, aku mendengar, aku banyak belajar, aku tidak perlu berjalan sampai di situasi yang sekarang ini. Dan saya mendengar Tuhan berkata, anakku, segala hikmat ada di dalamku, bukan karena prestasimu bagaimana, bukan karena prestasimu atau seberapa usahamu. Dan aku mendengar Tuhan berkata, anakku, hikmat ada di dalamku. Pada saat aku menyertaimu, aku memberikan hikmat pengembalaan dan hikmat pengajaran ku berikan kepadamu. Aku memberikan kamu untuk memelihara bumi ini. Jangan menggunakan selfie tiket untuk memastikan dirimu. Kalau kamu menggunakan selfie, saya berkata kepada orang, tetapi saya berkata, mendengar Tuhan berkata, hikmat ada di dalamku. Aku membuka hatimu, membuka pandangan bagimu, dan memberikan hikmat bagimu. Dan Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami hari ini kembali di hadapan Engkau untuk menyambut hidup dan tuntunanmu. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Datang Roh Kudus untuk bekerja memenuhi hatiku. Ubahkah kami agar kami semakin seperti Engkau, agar kami persembahkan seluruhnya bagi-Mu.
berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau memberitahukan kami bahwa kami yang terpenting yaitu mengenal kehendak Engkau, keinginan Engkau, semua adalah hatimu melebihi dari apa yang kami cari. Tuhan, biarkan kami akan semakin mengenal Engkau, mengerti akan Engkau. Tuhan, sebelum Engkau meninggalkan dunia ini, Engkau memberitahukan kami agar terus bersandar kepada Engkau, agar kami terus bersuka cita dan dengan tenang untuk terus berjalan sebab Engkau menyertai kami. Engkau menyertai kami. Kami tidak lagi fokus kepada diri kami sendiri. Tuhan, pada saat kami berjalan dalam jalan surgawi ini, kami punya kekuatan. Dan di ayat 20 dikatakan duka cita akan berubah menjadi sukacita. Tuhan, Engkau tahu bahwa banyak duka cita di dalam kami, tetapi kami percaya kepada kami. Engkau menyuruh kami untuk kuatkan hati kami. Segala duka cita ini akan berubah menjadi sukacita. Duka cita ini akan menjadi sukacita. Saudara semua, mari kita berdoa. Segala duka cita kita dengan tenang kita beritahukan kepada Tuhan, sebab Tuhan, sungguh kami punya kegelisahan, banyak yang menyusahkan hati kami, banyak kepahitan, tetapi Tuhan, aku bersedia untuk mendekat kepada Engkau dan percaya kepada Engkau, sebab Engkaulah Allah yang menyuruh kami dan yang Engkau telah berkata Engkaulah yang menguatkan hati kami, dan Engkaulah Allah yang berkata Engkau yang menyertai kami. Tuhan, kami tidak mau lagi dalam kegelisahan kami, tetapi Tuhan, kami tidak mau lagi dalam berduka cita, tetapi Tuhan, kami selalu ingin untuk bersuka cita, damai sejahtera bersama dengan Engkau. Mari kita deklarasikan di Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari kita deklarasikan bersama. Kita deklarasikan firman Tuhan ini dengan pernyataan kita untuk masuk di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Mari kita bersama deklarasikan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku dalam nama Tuhan Yesus, janji Allah ini, ayat ini aku deklarasikan di antara kita semua. Sebab bukan karena kita dapat menghadapi dunia, tetapi Yesus, Ia telah mengalahkan dunia. Dan bahkan Engkau telah memberitahu kamu bahwa di dunia ini ada penderitaan, tetapi untuk kuatkan hati kami, sebab Engkau telah mengalahkan dunia. Seperti Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Katakan, deklarasikan dalam hatimu atau katakan di sebelahmu, Yesus, kamu boleh kuatkan hatimu sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Kamu bisa tenang sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Haleluya.
ingin bertanya pada kalian, setelah kamu membaca pasal ini, apakah kamu merasa Yesus sangat mengenal engkau? Bagaimana Yesus mengenal murid-muridnya, demikian juga Ia mengenal dan mengerti akan kita. Dia tahu bahwa murid-muridnya gelisah, ada kekhawatiran untuk perpisahan, mereka seperti tidak bisa bersatu. Tetapi Yesus, Dia sangat mengerti, memahami akan segala hal ini. Jadi dari dahulu kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mengerti akan aku. Bahkan aku sendiri pun tidak mengerti hanya perasaan yang ada padaku, tetapi Yesus, Engkau mengerti akan aku. Kami bersyukur kepada Engkau. Mari kita bersyukur. Kamu merasa apa yang kamu alami? Yesus, Dia mengerti. Aku berterima kasih. Seperti Jima katakan pelayanan dalam profetik tadi, seperti mengatakan, aku mengenal orang dalam situasi yang demikian. Tuhan demikian mengasihi kita, mengerti akan kita. Kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penghibur dalam kita, sebagai damai sejahtera, sehingga kita bisa kita pegang. Tapi kita tidak bisa memegang Roh Kudus, tapi Roh Kuduslah yang memegang kita. Bagaimanapun Dia tidak meninggalkan kita. Dia demikian mengembalakan kita. Dia adalah penghibur kita. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kita merangkul akan hadirat Roh Kudus dan diam dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, saya ingin memberkati kita semua. Tuhan, di dalam ayat-ayat-Mu di hari ini, agar kami apa yang kami mengerti, dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati-Mu. Kamu pun bisa mengerti akan pergumulan orang lain. Sebagai penghibur bagi orang lain, aku dalam nama Tuhan memberkati-Mu. Engkau bangkit untuk mengembalakan yang orang yang saatnya belum tiba, tetapi di dalam hati-Mu saatnya telah tiba. Roh Kudus telah diam di dalam-Mu. Aku mohon Roh Kudus memberi kamu pengetahuan tentang Roh Kudus dan mengerti akan Roh Kudus, agar kehendak Bapa kamu beritakan, kamu bawa datang untuk menghibur, untuk menguat dan membangun orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Apa yang kamu alami, pengembalaan dari Allah Tritunggal, demikian juga engkau punya kemampuan untuk mengembalakan orang lain. Tidak perlu takut. Kiranya di dalam hatimu penuh dengan damai sejahtera, memberikan kekuatan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.